Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nurul Sobri di channel YouTube Maulana Nurul Sobri tentunya. Dan kali ini kita di seri saham pilihan, kita akan melakukan analisa teknikal saham seperti saham ISAT, GGRM, ASI, Akra, ERA, Java, INDF, dan juga PANI pastinya. Dan tentu saja konten ini adalah disclaimer on karena saya sekedar sharing aja, tapi mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman dalam memilah saham-saham apa aja yang bisa kita cermati gitu. Oke, dan pastinya konten ini berlaku dari tanggal ekspektasi saya ya, analisa ini berlaku setidaknya 10 hari jam trading ya gitu atau hari trading gitu. 31 Juli sampai 11 Agustus 2023 guys pastinya. Overall, apapun itu jangan lupa untuk menekan tombol like, share, subscribe-nya dan nyalakan loncengnya juga. Bagi yang sudah menekan tombol like, share, subscribe-nya saya ucapkan makasih. Mudah-mudahan kita semua dalam senantiasa perlindungan Allah SWT. Oke, langsung saja kita mulai dari analisa teknikal sahamnya. Kita akan mulai dari yang pertama ini kita mulai dari ISAT ya di sini atau Indosat ya. Ini kita akan mulai di sini sebentar. Oke, di sini ISAT guys di sini. Ya, ini estimasinya 10 hari kerja ya atau 10 hari jam bursa gitu. Hari bursa maksud saya gitu. Mudah-mudahan bisa ya gitu. Oke. Kita akan mulai dari Indosat atau PT Indosat Tbk di sini guys pastinya dan sini ada ini sih. Yang pertama ada supportnya di sini di 8.350 rupiah per lembarnya ya. Ini support dari ISAT gitu dan resistennya di 9.525 ya di sini. Ini level resistnya gitu. Overall range-nya dari support itu tadi ya paling enggak itu dari level 8.550 sampai 8.975 rupiah per lembarnya itu sebagai area profit taking-nya saat ini gitu guys. Tapi kalau teman-teman mau masuk ke saham ini ya, tapi sekali lagi disclaimer on pastinya saham ini harus kuat atau setidaknya berada di area 8.825 gitu. Selama berada di area itu, saham ini bisa lagi juga nanti berpeluang untuk menguji resistennya di 9.525 gitu guys. Ya ini hanya tinggal range-nya saja gitu. Kalau kuat di area ini di 8.825 dia bisa akan menguji area resistennya lagi. Kalau nggak kuat nanti dia bisa terkoreksi dan kita bisa memperhatikan saham ini di level 8.550 rupiah sebagai area buy-nya atau kita bisa akum di situ gitu guys. Dan kalaupun nggak kuat nanti dia akan berada di area support ya di 8.350 gitu. Nggak kuat lagi dia bisa melemah sampai 8.275 gitu. Tapi sekali lagi selama dia masih berada di area 8.825 ini masih menarik untuk kita cermati. Jadi kalau kita mau buy setidaknya harus di bawah 8.975 ya. Harus di bawah itu gitu. Kenapa? Karena jaga-jaga aja kalau dia nanti nggak kuat di 8.805 dia bisa terkoreksi gitu sampai ke 8.550 gitu. Seperti itu ya guys ya. Jadi supportnya 8.350 rupiah per lembar sampai level resistennya di 9.525 rupiah per lembar pastinya. Oke lanjut ke saham berikutnya ada saham GGRM guys gitu. Oh, kurang satu G-nya. Ini gudang garam TBK guys ya, gudang garam TBK di sini. Oke, supportnya saham ini berada di level harga 27.425 dan resistennya di level 29.550 rupiah per lembarnya. Itu level resistennya gitu guys. Dan buat teman-teman sendiri ini memang masih ada kecenderungan dia mau ini ya. Kalau sepintas kita lihat dari candlenya ini terlihat seperti mau downtrend ya. Tapi saham ini akan sangat menarik kalau dia berada di level harga 28.075 rupiah per lembarnya. Kalaupun nggak kuat nanti dia mungkin bisa melemah ke 27.900-an gitu. Kalau nggak melemah nggak kuat lagi nih, dia bisa ke level resistennya. Tapi overall sih selama berada di range 27.900 sampai 28.075 rupiah ini masih bisa kita perhatikan untuk kita lirik gitu. Atau kita bisa akumulasi buy lah kalau mau beli gitu. Dan level area resistennya masih di 29 ribuan gitu. Kalau dia kuat di 28.075, maka dia berpeluang lagi selain dia menguji level 29.000 yang merupakan area profit taking, dia juga bisa menguji level resistennya di 29.550 rupiah per lembarnya. Kalau kuat lagi dia bisa ke ya 30 ribuan lah gitu. Dengan catatan pertama dia harus kuat di 28.075 dan berhasil break resist 29.550 rupiah per lembarnya gitu guys. Itu untuk saham gudang garam atau GGRM ya teman-teman. Kita lanjut ke saham berikutnya ada saham ASII ya, Astra Nasional di sini. Ini juga sangat menarik saham ini ya. Astra International TBK di sini guys. Oke, supportnya saham ini berada di level 6.375 dan level area resistennya di level harga
6.775 sampai 6.800 atau bahkan 6.825 rupiah per lembar. Itu sebagai area resistennya gitu guys. Dan saham ini sebenarnya sih seandainya saham ini masih kuat di area 6.650 rupiah per lembar, maka saham ini berpeluang harusnya untuk menguji area resistennya. Hanya sayangnya saat ini, memang area profit taking-nya teman-teman saham ini berada di 6.625 gitu. Nah, kita bisa buy selama di bawah 6.625 gitu. Atau seandainya nanti memang berhasil break ya, menguat gitu, setidaknya harus kuat di 6.650 rupiah per lembarnya. Baru kita bisa perhatikan atau kita bisa buy di situ. Kalaupun nggak kuat, kita paling nggak bisa buy ya di area 6.450 rupiah per lembarnya gitu. Secara harian seperti itu guys gitu. Walaupun nanti dia melemah ya paling enggak di 6.375 sampai 6.350 rupiah per lembarnya gitu. Ya kan? Jadi buat teman-teman range-nya sekali lagi 6.375 sampai 6.775 rupiah per lembarnya sebagai area resisten dari saham Astra International Tbk di situ gitu. Jadi kalau saham ini masih kuat di area 6.650, kita menarik atau kita bisa perhatikan saham ini. Oke, lanjut. Kita ke saham berikutnya ada saham Akra ya atau AKRA di sini guys. AKR Corporindo Tbk di sini. Oke, sinyal per kemarin ini sinyal ada bearish engulfing ya. Kalaupun dia nanti akan melemah, setidaknya dia kan mungkin ada tutup gap di sini guys di level ya 1365 sampai 1375 gitu. Sebenarnya saham ini sudah bisa sih kita cicil buy gitu ya atau akumulasi buy gitu ya kan karena di masih ada tren menguat dan memang wajar kalau dia terkoreksi karena memang area resistennya di 1.445 rupiah per lembarnya dan supportnya di 13 atau 1.355 rupiah per lembar sebagai area supportnya gitu. Nah, kalau kita mau beli sebenarnya sih selama dia berada di 1.415 kita bisa buy di situ. Atau selama dia masih di bawah 1.430 rupiah kita bisa buy di situ guys gitu. Overall sih saya masih optimis di saham ini ya. Tapi ya sekali lagi teman-teman harus memperhatikan juga bahwasannya kalau dia nggak kuat di 1.415 nanti dia bisa melemah sampai ke 1.365 rupiah. Nah, di situ kita bisa memperhatikan apakah kalau misal kuat kita bisa buy di situ. Kalau misalnya rebound nanti setidaknya dia ke 1.415 atau sampai ke 1.430 rupiah per lembarnya gitu guys. Sekali lagi ya, kalau saham ini masih kuat atau berada di area 1.415, dia akan menguji area resistennya lagi di 1.445 rupiah per lembarnya gitu. Itu area strong resistnya sih sebenarnya kalau saya lihat dari kemarin. Tapi kalau berhasil break dia bisa ke 1.470 sampai 1.485 rupiah per lembarnya. Oke, tapi hati-hati kalau dia berada di 1.355, dia bisa melemah sampai ke 1.350 rupiah per lembar. Seperti itu view-nya dari saham AKR Corporindo. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada saham ERA di sini. Oke, kita akan coba saham ERA ya, teman-teman. Oke, saham ERA ini ada dua doji ya, dan ini juga sudah ada sinyal buy sebenarnya. Tapi supportnya saham ini berada di level 472 sampai level harga 490 sebagai area resistnya. Tapi supportnya juga ini agak-agak mepet sih, 470 sama 472 ya gitu. Nah, dan resistennya di 490 sekali lagi. Nah, saham ini menarik kita cermati kalau saham ini berada di area 482. Kalau dia masih muter-muter di situ, ya kan kita bisa perhatikan, mungkin kita bisa cicil buy, atau kalaupun melemah kita bisa beli di area 474 atau 474 rupiah per lembarnya gitu. Ya kan? Nah, karena apa? Karena saham ini berpeluang untuk menguji area resistnya di 490 gitu. Ya, tapi paling enggak area profit taking di 486. Jadi kalau kita mau beli saham ini, saham merah ini, pastikan di bawah harga 486. Kecuali nanti saham ini berhasil break resist di 490, kita bisa memperhatikan karena apa? Kalau dia berhasil break 490, dia bisa melanjut ke resisten berikutnya yaitu di level harga 505 sampai 510 rupiah per lembarnya. Seperti itu ya, view untuk saham merah. Tapi hati-hati kalau saham ini nggak kuat di 472 atau 470, dia bisa melemah sampai ke 458 atau 450 rupiah per lembarnya. Oke, seperti itu view dari saham Era Jaya TBK. Kita lanjut ke saham berikutnya ada saham Java. Nah, ini saham ini cukup apa ya? Cukup ramai diperbincangkan sih beberapa hari terakhir gitu. Ya memang ini di apa? Ada kenaikan di harga daging dan juga harga telur ya di sektor Java Confit Indonesia ini sendiri. Tapi overall kita akan coba lihat teknikalnya bagaimana gitu. Oke guys, support dari saham Java ini sendiri yaitu di level harga 1.240 support 1 dan support 2 di 1.215 rupiah per lembarnya. Sedangkan area resistennya di level harga 1.395 sampai 1.410 ya. Ini area resistennya seperti itu guys. Oke, ini area sedangkan supportnya di 1.240-an lah kurang lebihnya. Nah, saat ini saham ini menunjukkan sinyal bullish engulfing. Artinya ada peluang dia penguatan. Setidaknya akan menuju area pivotnya di 1.315-an.
Ya, ini area pivotnya di Rp1.315 per lembarnya gitu. Kalau nanti kuat, saham ini berpeluang akan menguji area profit taking di Rp1.370 sampai area resistennya Rp1.365 per lembarnya gitu. Ya kan? Nah, kita bisa mulai memperhatikan saham ini selama dia masih di bawah level harga 1.370 kita bisa cicil buy sih gitu. Tapi sekali lagi disclaimer on ya teman-teman. Nah, karena apa? Karena saham ini ketika nanti memang menguat, dia berpeluang menguji 1.315 sebagai level pivot terdekatnya yang harus dicapai. Kuat di 1.315, dia akan berpeluang lagi menguat sampai 1.370 ya, seperti itu. Kalau dia memang berhasil nanti break resist 1.365 sampai 1.410, dia bisa muat lagi sampai ke 1.435 sebagai area strong resistennya di sana gitu guys. Tapi sekali lagi saham ini harus mencapai harga Rp1.315 per lembarnya terlebih dahulu. Seperti itu ya teman-teman. Saya masih bullish engulfing yang mudah-mudahan kuatlah saham Java ini karena saham apa namanya sentimennya ini cukup menarik. Dia kenaikan harga telur dan juga harga daging ayam tentunya. Oke, lanjut ke saham berikutnya ada saham INDF di sini teman-teman. Itu tadi view dari saham Java Config Indonesia ya. Kita masuk ke saham YNDF di sini guys. Oke, ini saham YNDF ya. Sedikit sideways memang pergerakannya sih karena supportnya ini sendiri di level harga 7.150 sampai Rp7.125 sebagai support duanya gitu. Dan area resistnya ini memang di Rp7.450 per lembar sampai resisten 2 di Rp7.550 per lembar gitu. Nah, Java ini sendiri sinyalnya memang ada sinyal buy, kemungkinan akan menguji area profit taking di 7.350 gitu. Selama saham ini masih kuat di area 7.300, saham ini masih berpeluang menguat atau bahkan menguji area resist di Rp7.450 per lembar. Catatannya kalau kita mau buy sebisa mungkin di bawah 7.350 aja. Lebih amannya di sana gitu. Kecuali nanti saham ini berhasil break resist ya setelah dia menguji area resist Rp745 ya. Rp7.450 per lembar. Dia berhasil break resist di sini, dia memang akan berpeluang muat sampai Rp7.550 per lembarnya gitu. Tapi saran saya lebih baik kita tunggu di area 7.300-an atau kita bisa nanti misalnya gak kuat 7.300 kita bisa menanti atau buy di area Rp7.175 per lembarnya. Oke, seperti itu. Tapi hati-hati kalau sekali lagi kalau nggak kuat dia bisa koreksi sampai ke 7.075-an ya. Kurang lebih seperti itu guys ya. Oke, sekali lagi buat teman-teman, saham ini harus kuat berada di 7.300-an terlebih dahulu guys gitu. Oke, lanjut ke saham yang terakhir di sini teman-teman. Ada saham Pani di sini. Oke, ini saham Pani ya atau Pratama Abadi Nusa Industri Tbk gitu. Nah, seperti ini. Nah, buat teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada usulan saham yang ingin saya review, silakan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Supportnya saham ini saat ini di level harga 1.660 ya, sampai resistennya di level harga Rp1.755 per lembarnya gitu guys. Gitu dan area pivotnya saham ini memang ini terjadi koreksi ya, karena memang ISG kemarin melemah juga. Jadi ya kita bisa memperhatikan saham ini kalau dia berada di area Rp1.665 gitu. Kita mungkin bisa cicil buy juga di sana di Rp1.660 sampai Rp1.665 gitu. Ya kan karena ini pivotnya di situ. Dan nanti kalau memang kuat bertahan di area 1.660-an, dia bisa menguji area level profit takingnya di 1.745 atau bahkan level area resistennya di Rp1.755 per lembarnya. Seperti itu guys. Kalau dia nggak kuat ya dia akan melemah sampai ke 1.540-an ya nanti sebagai level support duanya gitu. Oke guys, seperti itu view dari sampelian kita saat ini ya. Di seri sampelian kita barusan melakukan analisa teknikal saham, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi guys, ayo langsung join bersama RHB Sekuritas dengan mendownload aplikasi RHB Trade Smart ya, baik di Google Play Store untuk pengguna Android dan juga di App Store untuk pengguna iOS tentunya. Masukkan sahamnya ya teman-teman, mengikuti aja instruksinya dan nanti pilih mengetahui RHB dari salesnya dan masukkan kodenya tuh BM5 gitu. Agar apa? Terkoneksi dengan saya nantinya. Seperti itu ya guys ya. Dan di sini kalau ada pertanyaan silakan langsung aja tinggalkan di kolom komentar dan silakan chat saya di WA 081334708762 atau hubungi saya via Instagram di @sobri11 pastinya. Oke, thank you udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di konten video berikutnya dan salam sehat buat keluarga dan kerabat Anda. Salam sehat selalu. Stay safe, stay healthy, happy lucky, happy trading, and happy investing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.